Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini sengaja kami mengundang seorang ustadz yang akan membahas atau membincangkan topik aktual seputar keislaman. Beliau adalah Ustadz Rifki. Beliau adalah seorang aktivis dakwah sekaligus praktisi pendidikan. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah mempertahankan dan menguatkan amal soleh. Saya akan menyapa terlebih dahulu Ustadz Rifki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Puasa selama berapa hari ini lancar Ustadz? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Dengan suasana mendung, kemudian suasana dingin. Suasana mendung, suasana dingin. Berarti tidak terlalu panas, tidak bikin haus Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Oh ya Ustaz, dalam tema kali ini kita akan membahas seperti apa yang telah saya sampaikan tadi, yaitu tentang bagaimana mempertahankan dan menguatkan amal soleh gitu. Karena kita tahu bahwa ketika bulan Ramadan tiba, seolah-olah kesolehan umat muslim itu nampak luar biasa. Tapi ketika Ramadan berakhir, kemudian kembali kepada habitatnya. Seperti itu. Untuk itu Ustadz, dan dalam Al-Quran itu Ustadz, amal soleh seringkali disandingkan dengan orang beriman. Kenapa setelah kita beriman itu harus beramal soleh, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, patut puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita semua ini bisa dipenuhkan dengan bulan yang penuh barokah, bulan agung, bulan yang Allah sediakan berlipat ganda pahala. Dan mudah-mudahan momentum bulan ini, bulan puasa ini adalah momentum kita untuk mengasah dan menimba diri untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan barusan berkaitan dengan puasa kita. Jadi puasa kita ini adalah sesungguhnya adalah bagian dari latihan kita untuk semakin meningkatkan kepada Allah. Karena memang puasa ini adalah sesungguhnya adalah rahasia ya. Jadi rahasia seorang muslim akan ketaatan kepada Allah SWT. Bagi orang yang mungkin misalnya tidak punya kesadaran lalu dia tidak berpuasa, kan tidak ada orang yang tahu. Oleh karena itu ketika orang itu melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh, maka mestinya dia adalah bagian dari ekspresi keimanannya kepada Allah SWT. Karena keimanan itu yang menuntut kita untuk beramal soleh ya. Artinya ketika orang itu percaya dan yakin kepada Allah SWT bahwa Allah yang menciptakannya, Allah yang akan mematikan dia, dan Allah juga yang akan menghisab dia nanti di akhirat, maka tentu konsekuensi dari keimanan itu dia akan berbuat atau melakukan sesuatu sesuai dengan tuntutan apa yang dia yakini. Dan ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka dia mesti harus melakukan. Nah, itu tuntutan amal soleh. Artinya amal soleh itu adalah bukti atau indikasi akan keimanan seorang muslim. Jadi kalau ada orang yang mengklaim dia beriman kepada Allah, namun ternyata dia tidak tergerak atau tidak berasa ada kesadaran untuk melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan berdasarkan standar halal dan haram, maka tentu keimanannya adalah keimanan yang dipertanyakan, keimanan yang justru menjadi keimanan yang palsu, bukan keimanan yang sejati. Jadi iman yang sejati itu adalah butuh pembuktian. Jadi iman itu kan bukti pembuktian bahwa kita meyakini dan mengimani Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga harus mematuhi apa yang Allah telah perintahkan. Itu konsekuensi dari amal soleh, dari keimanan yang kita miliki. Baik Ustaz, berarti secara kesimpulannya adalah amal soleh merupakan konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah paham dan mengerti bahwa amal soleh merupakan konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana Ustaz kiat-kiat agar kita senantiasa semangat dalam beramal soleh? Ya.
Eh, Pertama, bulan Ramadan ini kan memang bulan untuk momentum kita untuk melatih diri, muhasabah diri untuk selalu terikat dengan syariat Allah. Ya sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa puasa ini adalah puasa yang termasuk ibadah yang sangat rahasia, bisa tidak diketahui oleh seseorang. Jadi oleh karena itu, ini adalah momentum kita untuk menjadikan bulan Ramadan itu menjadi bulan yang senantiasa untuk melatih diri agar kesolehan kita atau amal soleh kita itu tetap bisa dipertahankan. Ya. Terus bagaimana ke hari ini bagaimana misalnya yang disebut amal soleh itu yang perlu kita ketahui lebih dulu. Jadi amal soleh itu kan amal yang diridhoi oleh Allah SWT, baik itu berupa perbuatan hal-hal yang dituntut maupun perbuatan yang dilarang. Ya. Jadi bagi perbuatan yang dituntut untuk melakukan, maka kita tentu akan melakukannya. Bagi hal-hal yang dituntut untuk dijauhi, maka kita tentu akan berusaha untuk menjauhinya. Jadi seluruh yang disebut amal soleh itu bukan hanya sebatas aktivitas positif dalam pengertian masyarakat, tapi aktivitas itu adalah aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu merupakan perbuatan maupun kita meninggalkan perbuatan tertentu. Jadi pertama kali tentu agar amal soleh kita itu bisa bertahan atau kita bisa mempertahankan, kita harus paham terlebih dulu. Jadi kita harus paham mana yang termasuk kriteria amal soleh. Ya. Jadi istilah amal soleh itu bukan istilah amal yang baik dalam kacamata masyarakat, tidak, tapi amal yang diridhoi oleh Allah SWT, baik itu perbuatan yang mungkin tidak disukai oleh masyarakat, ya, bisa jadi ya, karena memang ada kemungkinan karena masyarakat hari ini adalah masyarakat yang standarnya kadang kacau balau, standarnya tidak jelas, ada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap baik, namun sesungguhnya itu adalah buruk menurut Allah. Tapi ada perbuatan yang sesungguhnya dia merupakan keburukan di sisi Allah, tapi menurut masyarakat dianggap baik hari ini. Oleh karena itu yang disebut amal soleh itu kita harus paham terlebih dulu apa yang disebut baik dan tidak menurut Allah, dan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menetapkan bahwa perbuatan ini adalah sesuatu yang baik, maka kita akan selalu mengerjakan. Jadi oleh karena itu yang pertama kali memang harus kita ketahui adalah kriteria tentang amal soleh itu. Ya, kita harus paham, karena kita tidak mungkin bisa ya mempertahankan atau meningkatkan amal soleh kita kalau kita tidak memahami mana yang hak dan mana yang batil, ya, menurut ketentuan Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita berupaya di momen bulan Ramadan ini membiasakan dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar meningkatkan kesadaran hubungan kita dengan Allah. Karena pembentuk kepribadian seseorang itu di samping tadi pemahaman, yang kedua adalah aspek sikap, olah sikap. Olah sikap itu biasanya dipengaruhi oleh faktor keterikatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ada kedekatan, ada kesadaran dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini bisa dilakukan dengan orang itu banyak zikir, banyak muhasabah diri, banyak memperhatikan apa yang dia lakukan, apakah itu sesuai dengan apa yang Allah ridhoi atau malah justru menyimpang dari apa yang Allah ridhoi. Jadi oleh karena itu faktor pemahaman ini yang penting. Masalahnya hari ini di tengah-tengah kaum muslimin, sebagaimana yang tadi yang saya sebutkan tentang kriteria apa yang baik dan buruk tentang perbuatan, itu banyak terjadi kekacauan standar, ya, parameter yang tidak jelas. Oleh karena itu tadi ada sebagian orang menganggap bahwa ini adalah perbuatan baik, padahal sesungguhnya di mata Allah itu justru buruk. Ada sebagiannya juga ada yang menganggap itu adalah perbuatan buruk, padahal menurut Allah itu adalah baik. Ya. Oleh karena itu untuk kriteria apa yang disebut dengan amal soleh, kita harus benar-benar paham melalui kajian yang mendalam terhadap tokoh ulama, ustadz yang paham tentang itu. Jadi bukan hanya sekedar, dan yang disebut amal soleh itu bukan hanya sekedar lazim kita lakukan, misalnya kayak sholat, kemudian puasa kita hari ini, lalu zakat mungkin, atau rukun Islam yang 5, tapi semua amal perbuatan, semua yang kita lakukan itu tidak ada ruang hampa dan tidak ada ruang kosong.
dari sisi hukum Allah. Oleh karena itu, bisa jadi ketika orang itu tidak paham, ya berdasarkan kebodohan, dia sholatnya oke, misalnya, kemudian puasanya juga sebulan full penuh, ya. Namun dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya, misalnya tetap bisa mempraktekkan aktivitas riba dan lain sebagainya, karena tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Nah, ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, kiat-kiatnya itu pertama kali dia harus paham lebih dulu. Oleh karena itu kan memang syariah Islam itu menetapkan bahwa seorang muslim, bagi yang tidak tahu itu bertanya kepada orang yang tahu. Bagi yang sudah tahu, ya, bagi para ustadz, para muballigh, para pengemban dakwah itu wajib menyampaikan. Jadi ini yang menjadi dasar kita untuk tetap mempertahankan amal soleh kita sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Jadi begitu, ya. Jadi kesimpulannya adalah meningkatkan pola pahaman dengan pemahaman dengan terus belajar tentang Islam. Kemudian yang kedua, berusaha untuk melakukan muhasabah terhadap diri sendiri, banyak zikir kepada Allah untuk menguatkan pola sikap kita, kecenderungan kita, muyul kita, agar sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, agar kesadaran hubungan kita dengan Allah itu semakin kuat. Insya Allah kalau dengan begitu kita tetap bisa mempertahankan amal soleh itu dengan posisi yang stabil, begitu, bukan labil, ya, bukan labil sebentar-sebentar soleh, sebentar-sebentar malah jadi maksiat, atau seperti anak-anak sekarang malah ada istilah STMJ, ya, sholat terus maksiat jalan. Wah, itu tidak kita inginkan. Iya. Terkait dengan pemahaman, apakah itu yang kemudian menyebabkan sebagian atau sebagian besar kaum muslimin itu beramal soleh musiman, Ustaz? Ya. Ketika Ramadan tiba, amal solehnya luar biasa. Ketika Ramadan tiada, kemudian kembali seperti biasa. Atau seperti yang tadi itu, sholat terus, maksiat jalan. Apakah itu juga pengaruh dari pemahaman yang kurang benar terkait dengan amal soleh? Ya, hari ini memang kita menyadari bahwa banyak pemahaman di tengah masyarakat yang keliru. Jadi banyak hal, mulai dari tingkat kekacauan pemahaman tentang kriteria amal soleh dengan tidak itu. Lalu terkait dengan prioritas amal juga yang kadangkala di masyarakat yang juga harus dibenahi, ya. Jadi di bulan Ramadan ini mungkin kita akan menyaksikan banyak kegiatan-kegiatan yang katakanlah merupakan bentuk amal soleh, misalnya tadarusan Al-Quran, kemudian banyak orang menghadiri majelis-majelis taklim misalnya. Lalu tempat-tempat maksiat mungkin banyak ditutup juga di bulan Ramadan, ya. Namun setelah atau pasca bulan Ramadan itu semua fenomena itu nyaris sirna dan tak berbekas. Jadi seakan-akan bulan Ramadan itu adalah bulan untuk cuti maksiat. Jadi di bulan Ramadan itu hal-hal yang maksiat berusaha ditinggalkan, ditambah aktivitas orang itu adalah upaya untuk meningkatkan kesolehan. Tapi pasca bulan Ramadan justru malah kembali kepada asal, ya. Yang biasa maksiat tetap maksiat. Di samping itu juga banyak orang yang menganggap tadi amal soleh itu hanya terfokus kepada persoalan ibadah, ya. Kayak orang tadi sholat, ya, di bulan Ramadan hari ini orang sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, lalu kegiatan-kegiatan yang lain yang misalnya qiyamul lail dan lain sebagainya. Itu kan semuanya dalam konteks ibadah, masih dalam konteks ibadah. Pada momen bulan Ramadan ini mungkin banyak yang begitu. Tapi perkara-perkara yang lain yang di luar konteks ibadah, misalnya menyangkut masalah-masalah muamalah, itu banyak masih yang tidak sesuai dengan standar yang Allah tetapkan. Misalnya aktivitas riba masih berjalan, orang masih bisa melakukan transaksi keuangan yang didasarkan dengan riba, padahal itu dosa besar. Nah, ini yang menjadi persoalan di tengah-tengah umat. Di samping itu juga bulan Ramadan dianggap bulan yang, ya, tadi harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual itu. Lalu pasca Ramadan hilang semua, jadi nggak berbekas, dan seperti yang saya sebutkan tadi, kayak menjadi cuti maksiat. Jadi bulan Ramadan adalah momen untuk cuti maksiat, kemudian pasca Ramadan sudah kehilangan cutinya. Nah, padahal sedetik pun Allah tidak pernah memberikan cuti bagi seseorang atau memberikan toleransi, pemaafan misalnya bagi orang untuk melakukan maksiat. Dia harus selalu berusaha untuk
terhindar dari perkara yang maksiat. Dan dia juga harus selalu meningkatkan ketakwaan, ya, sebagai wujud dari puasa itu sendiri. Karena memang kalau kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mewajibkan kita berpuasa, penghujung ayat itu kan penghujung ayat tentang kewajiban puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Jadi artinya indikasi puasa seorang itu diterima oleh Allah itu adalah peningkatan ketakwaan. Tentu bisa dilihat pasca Ramadan. Pasca Ramadan ada peningkatan ketakwaan enggak hingga menjelang Ramadan berikutnya. Mestinya begitu seharusnya siklus. Artinya kalau kita perhatikan ya proses perilaku seseorang. Jadi artinya seperti yang tadi saya bilang bahwa Ramadan ini adalah momentum kita untuk melatih, momentum kita untuk muhasabah, momentum kita untuk terus belajar meningkatkan usaha dan kegiatan agar seluruh apa yang kita lakukan itu semakin menunjukkan ketakwaan. Jadi begitu. Ya, Ustaz. Kemudian dilihat dari fenomena yang terjadi dalam bulan Ramadan, ada sebagian orang mengatakan bahwa dalam bulan Ramadan kita hanya fokus soleh secara pribadi gitu. Yeah. Apakah kemudian tidak bisa kita wujudkan melalui Ramadan ini kesalahan secara sosial gitu? Ya, ini itu berangkat dari pemahaman yang sempit tentang Islam. Ya. Ketika ada orang menyatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah upaya untuk meningkatkan solehan, tapi dalam konteks pribadi yang sifatnya individualistik, itu tanpa dia sadari itu terpengaruh oleh pola atau dipengaruhi oleh peradaban kapitalisme sekuler yang menempatkan agama itu hanya pada urusan individu, hingga banyak ajaran Islam yang sesungguhnya mencakup berbagai hal itu tereduksi, ya, mengalami reduksi, pengurangan. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa cukup dia untuk beramal secara pribadi, kaitannya hubungan dengan Allah. Padahal namanya syariat Allah itu sebenarnya kan terbagi jadi 3. Nah, syariat Allah itu terbagi jadi 3 bagian. Bagian yang pertama, ada syariat Allah yang mengatur hubungan kita dengan Allah secara langsung. Ya, itu yang hari ini banyak dikerjakan yang sifatnya individu, ya. Memang hubungan kita dengan Allah secara langsung, misalnya kayak sholat, ya, kayak puasa kita hari ini, kayak kita ngaji, baca Al-Quran dan lain sebagainya, kayak kita zikir, qiyamul lail. Itu adalah syariat Allah yang mengatur hubungan kita secara pribadi kepada Allah, gitu. Tapi juga ada syariat Allah yang mengatur, yang kedua, syariat Allah yang mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi misalnya tentang menyangkut masalah batasan aurat, pakaian, makanan dan minuman yang kita konsumsi, apakah telah memenuhi standar yang Allah tetapkan, termasuk akhlak, ya, bagaimana kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang terpuji, misalnya selalu bersikap jujur, amanah dan lain sebagainya. Kemudian ada syariat Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ini yang disebut kesolehan sosial, ya. Ya, sesungguhnya kesolehan sosial saat ini meskipun banyak dibahas oleh juga para pemikir, itu banyak yang konteksnya pribadi, misalnya sikap empati, sikap simpati dan empati kita kepada orang lain yang membutuhkan. Hanya sebatas itu, padahal yang dimaksud memiliki kesadaran sosial itu adalah kesadaran terhadap kondisi masyarakat kita. Jadi ketika kita punya kesadaran terhadap kondisi masyarakat kita, bahwa masyarakat kita ini hari ini adalah masyarakat yang sudah mengalami keterasingan, mengalami alienasi dari konsep yang ideal tentang kehidupan Islam. Oleh karena itu seorang muslim itu tidak cukup hanya mencukupkan dirinya untuk beribadah secara individual, tapi dia terus meningkatkan pemahaman dan perhatian, ya, terhadap kondisi masyarakat dalam hal apapun, misalnya dalam konteks masalah ekonomi, dalam konteks masalah sosial, dalam konteks masalah politik dan sebagainya. Semua ada ketentuannya di bidang syariah itu, dan semua itu adalah bagian dari amal soleh. Ada yang oleh Allah itu merupakan sebuah kewajiban yang harus kita punya perhatian, sampai Rasulullah SAW itu bersabda,
man asbaha wa lam yahtamma bi amril muslimin laisa minhum. Jadi barang siapa yang bangun pagi-pagi, kita hari ini waktu sahur ya, jadi artinya sudah bangun menjelang pagi nih, jadi menjelang fajar shodiq berarti menjelang pagi ya. Barang siapa yang bangun pagi hari, walam yahtam bi amril muslimin, lalu dia tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, laisa minhum, maka ia tidak termasuk bagian dari umat Islam. Coba bayangkan, bagaimana ibadah kita, serajin apapun ibadah kita, puasa kita juga misalnya, lalu ngaji kita misalnya, tadarusan kita, ternyata nanti di akhirat tidak diakui sebagai bagian dari umat Rasulullah karena kita tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, itu kan menjadi berbahaya itu. Sia-sia. Ya, menjadi sia-sia. Nah, oleh karena itu seorang muslim itu tuntutan keimanannya juga dia tidak cukup hanya membangun kesolehan pribadi, lalu tidak mau tahu dengan urusan kaum muslimin. Urusan kaum muslimin hari ini itu banyak sekali. Bahkan hari ini umat Islam itu dihadapkan oleh situasi dan kondisi yang amat sangat pahit, amat sangat memilukan ya, terutama kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Jadi saya kemarin itu dapat membaca postingan orang Palestina bahwa bulan ini adalah bulan Ramadan yang istimewa ya. Bulan Ramadan yang istimewa di mana saudara kita di Palestina itu mereka sejak awal memulai berpuasa hingga hari ini tidak berbuka. Gitu. Artinya tidak berbuka itu bukan karena mereka puasa wisol, bukan, tapi tidak menemukan makanan yang mau mereka konsumsi untuk berbuka. Naudzubillah ya, masya Allah ya, mudah-mudahan Allah segera ya memberikan pertolongan. Iya Ustaz. Tahan dulu Ustaz. Begitu memang kira-kira Ustaz, tantangan kaum muslimin saat ini memang tidak hanya cukup untuk beramal soleh secara pribadi, tapi juga perlu beramal soleh secara sosial. Cuma tantangannya saat ini disadari atau tidak, diakui atau tidak, bahwa kaum muslimin saat ini berada di tengah-tengah kungkungan atau hegemoni kapitalis sekuler. Jadi bagaimana agar kita yang sudah berusaha beramal soleh, berusaha untuk istiqomah beramal soleh itu bisa berlangsung secara terus menerus, tidak hanya dalam bulan puasa, artinya di tengah kungkungan kapitalis sekuler ini Ustaz. Karena pada saat kita misalnya berusaha untuk menjaga pandangan terutama ya, ada saja yang selalu mengganggu pandangan gitu, dan yang mengganggu pandangan tersebut seringkali tidak bisa kita hindari gitu. Jadi bagaimana ini Ustaz? Ini kan tantangan luar biasa bagi kaum muslimin untuk selalu istiqomah beramal soleh. Kondisi ideal yang seharusnya dijalani oleh kaum muslimin itu, seorang muslim itu hidup dalam naungan kehidupan Islam. Yang disebut naungan dalam kehidupan Islam itu indikatornya adalah pondasi kehidupan masyarakat itu dibangun di atas dasar landasan akidah, keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian standar perbuatan mereka itu didasarkan kepada standar halal haram. Itu menjadi cerminan kehidupan masyarakat. Lalu tujuan utama dari semua yang dilakukan itu adalah dalam rangka meraih ridha Allah. Ini harus terbentuk. Sementara kita hari ini tidak begitu ya. Keimanan seorang muslim itu mungkin hanya terbersit, tertanam di dalam hati masing-masing muslim yang masih menjaga diri, keimanan dan ketakwaannya. Tapi kita menyaksikan kehidupan masyarakat itu justru berjalan dengan sistem yang tidak islami. Jadi misalnya contoh tadi, kita berupaya untuk selalu sesuai dengan apa yang Allah tentukan, apa yang Allah tetapkan. Tapi di hadapan kita dihadapkan oleh kenyataan yang tidak ideal. Ya, misalnya contoh tadi dalam kasus menjaga pandangan. Ya, jaga pandangan kita agar tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi kita selalu kalau kita keluar rumah ke pasar-pasar, misalnya ke kehidupan sektor publik, itu justru malah
banyak sekali jadi tersedia hal-hal yang diharamkan. Jadi kayak kita menghindarinya itu agak susah gitu, sulit. Sangat sulit ya. Ya sangat sulit untuk bisa menghindar dari itu semua. Ya, tapi ini kondisi yang dialami kaum muslimin hari ini, termasuk dalam perkara-perkara yang lain. Jadi kayak kalau kita ingin berpegang teguh dengan agama dan sungguh-sungguh berpegang teguh dengan agama, dengan tuntutan agama kita itu, seperti yang disabdakan Rasulullah, seperti memegang bara api. Jadi kayak memegang bara api itu bagaimana? Panas. Tapi kalau nggak dipegang, jatuh dia. Artinya agama ini kalau nggak dipegang, dia akan lepas dari kita. Kalau dipegang, dia akan membuat kita terasa panas. Karena kita berada dalam lingkungan, kondisi kehidupan yang tidak islami tadi. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita terus bertahan? Pertama, kita harus terus meningkatkan kesadaran bahwa kita hidup ini adalah pemberian Allah. Kita dihidupkan dan dimatikan oleh Allah, dan kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga harus punya rasa tanggung jawab ya terhadap kondisi masyarakat yang rusak ini. Ya. Jadi artinya harus ada kepedulian kita untuk terus bergerak memperbaiki keadaan. Ya, tentu dengan perjuangan sebagaimana yang telah Rasulullah contohkan. Kalau dalam diri kita hanya sekedar membentengi diri dan berusaha untuk bertahan agar tetap beriman bertakwa dalam konteks pribadi, itu ibarat orang fighter ya, orang yang bertarung, dia hanya berusaha nangkis. Dia tidak berusaha nyerang. Tapi kalau orang itu punya kepedulian terhadap situasi masyarakat hari ini yang tidak ideal, yang tidak islami, dan dia punya komitmen kuat untuk melakukan perubahan itu, perubahan yang tidak ideal tadi menjadi perubahan yang ideal, berusaha untuk mewujudkan kehidupan Islam misalnya, maka resistensi dalam dirinya itu, sistem pertahanan dalam dirinya untuk tetap berada di jalur yang benar itu akan lebih terjamin dan lebih terjaga. Lebih terjamin lagi. Jadi beda dengan orang yang hanya sekedar mungkin dia menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya. Maka ruang lingkup itu yang nanti lama-kelamaan dia akan tergerus begitu oleh kondisi masyarakat yang rusak yang terus akan dihamparkan di hadapannya. Tapi kalau dia sendiri berusaha untuk memperbaiki keadaan, terus tentu tidak bisa dengan dia berjuang sendiri. Harus mengumpulkan banyak orang, harus berkelompok, begitu. Himpun orang-orang yang soleh yang memiliki perhatian untuk itu dan bersama-sama untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Insya Allah dengan begitu maka dia bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan di surat Al-Asr ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di dalam ayat itu kan ada 3 poin yang membuat orang itu tidak rugi nanti. Yang kata Allah, semua orang itu akan mengalami kerugian kecuali 3. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Jadi tidak cukup ternyata dengan amal soleh. Yang ketiga adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang ketiga adalah dia saling menasihati di jalan kebenaran. Artinya dia berdakwah dengan penuh kesabaran. Tiga-tiganya ini kalau dilaksanakan secara utuh ya semuanya. Yang ketiga ini tentu dia akan terdorong untuk memiliki ihtimam, memiliki perhatian terhadap kondisi masyarakat yang rusak ini untuk menjadi lebih baik, ya, untuk merubahnya menjadi lebih baik. Maka ketika dia sudah punya komitmen kuat, ya, ada strong komitmen untuk membangun masyarakat yang ideal sesuai dengan cita-cita Islam, maka dia sendiri secara pribadi juga akan, insya Allah akan terjamin dan terjaga. Beda kalau orang itu hanya sekedar menciptakan diri dengan soleh secara pribadi. Lama-kelamaan akan terbawa arus itu. Ya, lama-lama akan terbawa arus. Ya, tapi kalau dia punya daya serang, dalam pengertian bukan nyerang masyarakat yang rusak dengan cara mencaci maki mereka, bukan. Tapi daya serang untuk melakukan perubahan ya, terhadap kondisi masyarakat yang tidak ideal tadi. Maka dia akan memiliki sistem pertahanan diri. Ya. Ya, kenapa? Karena dirinya tidak hanya mencukupkan untuk diri maupun keluarganya, dia berjuang sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan.
baik perubahan diri maupun perubahan masyarakatnya. Nah, dengan begitu maka dia akan bisa terjamin untuk tetap berada di jalur yang hak ya. Karena biasanya orang itu akan produktif ketika dia punya cita-cita. Orang itu ketika dia punya keinginan untuk membangun masyarakat yang Islami, itu adalah keinginan yang luar biasa, yang tidak mudah bisa kita lakukan sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan. Karena itu akan dihadapkan oleh situasi masyarakat yang hari ini yang rusak. Dan ketika dia punya keinginan yang besar itu, maka dia terus akan bermimpi, akan bercita-cita untuk membangun masyarakat yang ideal ini. Nah, kalau sudah seperti itu, maka seluruh aktivitasnya itu akan produktif. Ya. Beda kalau orang hanya mencukupkan kepada dirinya, maka lama-kelamaan dia sendiri yang terbawa arus nanti malah oleh situasi masyarakat yang rusak tadi, begitu. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Barangkali itu ya, merupakan pertanyaan terakhir yang bisa kita diskusikan pada kali ini. Demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga perbincangan kita kali ini menjadi perbincangan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat bagi kehidupan kita. Tentunya tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia, tapi juga bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sebelum perbincangan kali ini kami akhiri, kami memberikan kesempatan kepada Ustadz Rifki untuk menyampaikan sedikit closing statement, Ustadz. Silakan, Ustadz. Ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan tahun ini adalah atau bulan ini, bulan Ramadan ini adalah bulan yang menambah kepada diri kita semua ya. Kita maupun para pemirsa yang menyimak ya, kajian ini, mudah-mudahan juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkat ya, pemahamannya tentang Islam, kemudian selanjutnya berkonsekuensi meningkat terhadap kesadarannya akan Islam dan akhirnya tetap bisa menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Tentu kita harapkan dalam semua aspek kehidupannya ya. Bukan hanya urusan individu yang level ibadah, level ritual, tapi juga memiliki kesadaran terhadap sosial ya, kesadaran terhadap masyarakatnya, kesadaran terhadap umat dan lain sebagainya ya. Saya kira itu yang kita harapkan semua, dan seorang muslim ya tentu akan punya cita-cita bahwa kehidupannya itu berjalan sesuai dengan apa yang Allah ridhoi ya. Begitu yang saya bisa sampaikan, dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang atau hal-hal yang salah, itu tentu dari saya pribadi. Kalau benar itu tentu adalah bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga apa yang Anda sampaikan bermanfaat bagi saya secara pribadi, bagi pemirsa, dan juga bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Demikianlah perbincangan kita dengan Ustadz Rifki ya. Dan saya Sofyan Grid mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.